Masih ingat ya sahabat-sahabat semua, ada namanya Ibu Tarwiyah. Itu lama tidak kelihatan di publik. Kita tahu bahwa Ibu Tarwiyah ini adalah salah seorang pendukung berat daripada Bapak calon presiden yang paling beriman, yaitu Pak Anies Baswedan. Rupanya tidak luput dari pencarian para netizen yang boleh jadi mereka pada rindu. Ada beberapa netizen yang mempertanyakan, dan ternyata dari video sudah beredar bahwa Ibu Tarwiyah katanya itu sudah ditangkap oleh Pak polisi. Tetapi sebelum kita masuk melihat bagaimana Ibu Tarwiyah ditangkap oleh polisi, coba kita lihat dulu seperti apa reaksi netizen terhadap Ibu Tarwiyah ini. Mohon maaf, hello, udah ya Bu? Halo. Tak makan. Emang ada apa sih Bu? Si Gibran dan Pak Wawa makan gratisnya, makan yang apa dulu dong? Yang jelas makanan yang sehat lah Bu. 4 sehat, 5 sempurna. Emang kenapa Bu? Aduh deh, aduh ya Allah, jangan gini kok makan gratis. Aduh deh, aduh ya Allah, sekali sama Ibu. Kemarin ya Bu nyaleknya, ditambah jagonya Ibu juga kapan, makanya Ibu gak setuju sama program makan gratis. Makan gratis juga bukan buat Ibu kali, makan gratis itu buat anak-anak sekolah, biar anak-anak sekolah itu pada pinter, nggak kayak ya kan. Itu juga masih ditambah susu loh Bu, susu basi. Susu basi, susunya Ibu kalian basi, programnya dibilang jalan udah ngomong susunya susu basi dari mana? Dari Hongkong. Sembarangan aja Ibu kan ngomong. Emang ada apa sih Bu? Jangan mau dibodoh-bodohi dengan bocah kencur. Enggak ada kali Bu yang dibodoh-bodohin sama bocah kencur. Ibu kenapa Bu? Ibu ya, karena Ibu gak nyalek gitu. Jadi Ibu itu gak suka sama Mas Gibran. Emang ada apa sih Bu dengan bocah kencur? Jadi memang Ibu Tarwiyah ini adalah salah seorang caleg dari PKS yang gagal ya. Jadi sama dengan bosnya, gagal juga dia. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa, sekolah aja, mohon maaf tanda kutip. Enggak, emang Ibu itu lulusan apa sih Bu? Sampai meragukan sekolahnya Mas Gibran. Terus kalau menurut Ibu, Mas Gibran itu orangnya gimana Bu? Cerdas. Iya Bu, emang cerdas Mas Gibran orangnya. Kalau Mas Gibran itu cerdas, ya Bu. Terus Ibu itu gimana Bu? Sama kalimat terakhir. Oh, itu ya Bu. Pantas aja. Nenek Tarwiyah yang katanya viral dia gara-gara teriak-teriak waktu demo KPU kemarin, dinyatakan meninggal dunia. Walaupun itu harapan kita bersama, tapi ternyata itu adalah hoax. Tapi memang kadang-kadang kebodohan itu harus dihadapi juga dengan cara-cara yang bodoh. Kelucuan bisa dihadapi juga dengan cara-cara yang lucu, dan bahkan kegilaan pun itu harus dihadapi dengan cara-cara gila. Dan seperti itulah situasi yang terjadi antara netizen dengan para pendukung Anies Baswedan yang memang rada-rada di bawah angka kemiskinan dia punya otak. Ya ampun, tadi ada juga berita semalam menyatakan bahwasanya beliau ditangkap polisi. Kalau ini kemungkinan besarnya iya, bisa saja ya kan. Ya nggak mungkin itu kalau ada berita yang menyebutkan bahwa Tarwiyah ditangkap polisi setelah meninggal dunia. Kalau itu perasa mustahil. Oke,
Ini siapa ini? Si Tarwiyah ini ternyata dikulik-kulik informasinya, ternyata caleg. Udah sama-sama kasusnya siapa? Si apa namanya itu, si Sapi. Si Sapi itu tapi untungnya menang dia bertukil. Jadi loh. 12.400 suaranya. Luar biasa Bang. Selamat untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan harapanmu tidak hanya sekedar sandiwara. Setelah bersusah payah dia pilih Anies Baswedan, yang sialnya lagi dia menang, si Anies kalah. Bukan cuma si Anies kalah, ternyata Nenek Tarwiyah pun kalah. Padahal mereka satu partai. Ini makanya yang bikin si Tarwiyah ini panas dalam. Si Sapi menang, dia nggak menang. Padahal partainya salah. Makanya itu dia keluar-keluar kayak gitu. Pemilu curang, usut tuntas. Kalau bisa dibikin pemilu ulang, berharap dia bisa menang. Si Sapi yang kalah. Itu kan namanya otak kotor. Nggak boleh gitu pun, nggak boleh. Ini rezekinya rezeki si Sapi. Kalau kau belum rezeki, udahlah terima aja lah. Ini siapa ini? Kau bilanglah penghinaan terhadap presiden. Kau bilanglah presiden tolol. Kau bilanglah anakmu lebih pintar dari presiden. Penasaran aku. Coba dulu kenalkan dulu aku sama anakmu itu. Anakmu yang mana? Kau bilanglah Jokowi IQ-nya jongkok. Bebeknya ini udah tua, kau jaga muncungmu itu. Presiden kami itu biar tahu kau. Anakmu lebih pandai. Aduh. Ini kalau memang dia seorang caleg, harusnya dia tahu undang-undang. Ya, harusnya tahu dia undang-undang bahwa menghina presiden, wakil presiden, dan lembaga negara atau lembaga pemerintahan itu ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan dihina-hina. Sedangkan aku yang nggak caleg tahu. Coba disampaikan pasal-pasalnya. Sekarang ya. Ya, yang pertama itu Undang-Undang 218 KUHP. Ya, apa dikatakan bahwa setiap orang di muka umum secara terang-terangan menghina, merendahkan, menyerang harkat martabat seorang presiden dan wakil presiden itu bisa dipidana dengan hukuman 3,5 tahun. Biar tahu kau. Yang kedua, pasal 219 KUHP, ya, bunyinya seperti ini: barang siapa yang menyebarluaskan, yang menyiarkan, ya, dengan menggunakan informasi digital atau teknologi informasi, ya, sebuah informasi yang menyerang presiden dan wakil presiden, ini lebih berat lagi hukumannya, 4,5 tahun. Bayangkan kalau kau masuk, berarti kau 4 kali ulang tahun dalam penjara. Ini lucu tapi edukasi ya, jadi ini penting disimak baik-baik karena memang sampai hari ini banyak orang yang tidak mengerti bermedia sosial, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, informasi hoax disebarkan. Ini kita lanjut ya. Berikutnya yang ketiga, ya, pasal 240 KUHP, barang siapa di muka umum yang menyerang sebuah lembaga negara, lembaga pemerintahan, dia akan dikenai pidana dengan sanksi 1,5 tahun. Yang terakhir, pasal 241 KUHP, barang siapa yang menyiarkan, menyebarkan, menyebarluaskan informasi tentang penyerangan terhadap lembaga pemerintahan yang merendahkan, menyerang harkat dan martabat sebuah lembaga negara, ya, itu bakalan kena hukum 2 tahun. Biar tahu kau. Terserah kau mau pilih yang mana. Ini kurasa berlapis ini. Karena apa? Yang kau serang pribadinya, yang kau serang juga pemerintahannya. Berarti 4,5 tambah 2 tahun, 6,5 tahun. Wakillah persiapanmu lilin untuk kue ulang tahunmu untuk 6 tahun di dalam penjara. Ini untuk para caleg, terutama bagi Deddy Sitorus yang bilang apa kemarin itu, untuk DPR RI harus habis 20 miliar. Berarti cuma mengandalkan uang aja. Kalian para caleg itu bilang sama kalian, jangan kalian cuma mengandalkan uang, andalkan juga utok-utok.
Pakai untuk belajar. Bukan cuma politik, tapi juga hukum. Karena apa? Karena kalian nanti yang mensahkan undang-undang, kalian yang menggodok itu nanti. Itu aja harus diajari. Makanya hati-hati, muncung itu harus dijaga. Sekarang Tarwiyah kita doakan, Fritz Alorbo juga saya kira menyusul. Biar sama-sama tiup lilin orang itu di dalam penjara. Apa gak seru itu? Tiup lilinnya, hembus Fritz. Tahu si Tarwiyah yang hembus lilin si Fritz. Cita-cita menjadi pengacara seperti Bang Hotman, tingkah lakumu kayak gitu. Kau sekolah hukum, kau bilang, kau yang bilang. Mana percaya kami kalau buktikan dulu ijazahmu saya. Nanti lama-lama kau bisa kau sama-sama masuk kau sama si Tarwiyah. Kau akan kalian sama-sama akrab, rukun, terjadi chemistry di dalam penjara. Biar tahu kau, yakinlah kau Fritz, kalau misalnya di dalam kau kurasa udah gak ada lagi orang yang menjengukmu. Sekarang ya kau ada manfaatnya, kalau udah di penjara kau udah gak ada manfaatmu lagi. Sedangkan netizen dari kampungmu itu, kami dibilang, kakak, jangan sampai itu pulang kampung. Tidak tahu lah kelanjutannya ya. Kau itu anak yang tidak diharapkan untuk datang pulang kampung. Nih Tarwiyah, saya tahu kalau orang tambah tua, yang ditambahin itu pahala, bukan nama-nama dosa. Kau bilang presiden mau tolong, tapi kau pakai juga BPJS. Itu juga kau antri beras miskin. Yang pendapatan bansos. BLT, uang COVID. Banyak kali memang cerita manusia-manusia kayak gini ya kan. Nggak tahu juga aku calegnya ini juga caleg hanya sebagai pelengkap atau memang betul-betul petarung. Kalau dari modelnya ini nggak cocok ini, nggak yakin aku petarung ini. Undang-undang pun nggak tahu. Dia perlunya partai, ya kan? Itu membuat training di klub, ya, di klub mengenai politik, mengenai perundang-undangan, bukan di klub bagaimana cara supaya menang dengan berbagai macam cara. Itu dia supaya apa? Supaya caleg-caleg itu berkualitas. Udahlah capek kali aku bang. Ini Tarwiyah, udahlah dulu ya. Selamat menikmati hidup baru di dalam penjara. Kalau memang begitu, dan kalau memang mana mau bilang, aku pun dapat berita itu ya kan dari netizen di dalam TikTok ya kan. Aku pun juga nggak aku pastikan itu datang awak ke Jakarta ya kan. Lagi kurang kerjaan kali. Aku datang ke Jakarta cuma mau memastikan nenek Tarwiyah masuk penjara atau enggak. Pesawatku pulang pergi berapa ya kan. Siapa yang mau nanggung? Si Fritz. Sedangkan kawan itu gak ada uang yang pulang kampung. Makanya di sana jadi korlap bagian konsumsi. Korlap demo bagian konsumsi. Mati kalian serap. Nah, udahlah dulu ya. Salam perbela, salam perubahan. Tidak punya pinjamlah dulu ya. Oke, saya kira memang luar biasa ya netizen kita ini, lucu-lucu tapi cerdas monohok, dan saya kira ini penting sahabat. Jadi supaya kita tidak tegang-tegang menghadapi para kucluk-kucluk ini. Dan ini yang terakhir ada informasi dari salah seorang dokter kita yang cantik, Dokter Lita ya. Beliau memberikan kepastian bahwa posisi Nenek Tarwiyah ada di mana sekarang. Coba kita simak baik-baik karena ini memang banyak ditunggu oleh netizen. Betulkah dia ditangkap, meninggal atau bagaimana? Ini kan harus konkret informasinya. Coba kita dengar ya secara bersama-sama lagi. Guys, Nenek Tarwiyah sudah ditangkap polisi dan sudah diamankan. Nih, kita boleh tepuk tangan ya, dan terima kasih kepada
seluruh teman-teman kepolisian dan yang bekerja sama dengan cybercrime. Oke, terima kasih banyak, dan laporan-laporan dari kami sudah diproses sedemikian rupa dan akhirnya diamankan manusia-manusia yang tidak mempunyai hati, yang bisa merecokkan suasana dan membuat provokator yang membuat kita gaduh di dunia maya maupun di dunia real. Sekarang nangis-nangis, kemarin teriak-teriak tuh sampai kayaknya seperti apa gitu. Tapi saya setuju banget ya dengan netizen yang membantu saya juga membuat laporan, karena dari laporan-laporan Anda lah ya, artinya yang mensupport saya punya video dan sebagainya, artinya dukungan itu masuk atau dari kalian semua nih guys gitu. Mudah-mudahan cepat diselesaikan dan jangan ada ampun, harus ada efek jerak buat orang-orang yang tidak tahu adab. Oke? Jangan suka mencemarkan nama baik orang, jangan suka menghina orang, dan jangan menjelek-jelekan orang yang tidak ada buktinya. Hoax, menyebar hoax itu adalah fitnah. Pokoknya demi kesehatan mental saya akan terus bersuara untuk kemajuan kita bersama. Kesehatan mental adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, terutama di media sosial, karena orang-orang di sini kan keterbatasan ya, banyak sekali keterbatasannya, pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu pengetahuan dan edukasi perlu saya sampaikan. Oke, siapapun laporan Anda masuk ke saya akan segera proses dan saya akan membantu mensupport apa yang menjadi laporan Anda, karena ini mengganggu kesehatan mental dan mengganggu kesejahteraan di Indonesia ini. Kalau kita baik, kita akan sejahtera. Kalau kita adem-adem saja, kita juga akan sejahtera. Baik kesehatan mental maupun kesejahteraan kita bersama. Oke guys, salam. Ini pada saat Nenek Tarwiyah ini ditangkap katanya, dan sampai hari ini memang belum ada informasi penjelasannya. Tapi ada yang memberikan pernyataan bahwa karena ini adalah suasana politik, maka tidak boleh di blow up ke publik. Ya, itulah situasi yang terjadi manakala orang-orang menganggap bahwa negara kita ini negara yang sangat demokratis, sehingga apapun bisa dia lakukan, padahal kita diikat oleh aturan yang ada. Jadi demokrasi itu memang adalah pilihan, demokrasi itu kita bebas bicara apa saja, tetapi ada batas-batas etika yang harus dijaga, sahabat. Oke, saya kira demikian hiburan kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa menambah edukasi buat kita semua, apalagi yang laki-laki tadi, yang cowok itu ya luar biasa gemoynya itu, caranya mengulas sangat lucu tetapi penuh dengan daging, terutama ketika dia bicara soal undang-undang yang bisa menjerat orang manakala di dalam bermedia sosial tidak terukur dan cenderung melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang sudah ditetapkan oleh negara kita berdasarkan konstitusi yang ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.